Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum mulai pelajaran, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini. Semoga apa yang kami dapatkan sebentar dapat berguna bagi masa depan kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih, dalam kebersamaan manusia dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kebersamaan juga dapat membawa perselisihan. Mengingat dalam setiap kebersamaan biasanya muncul pemimpin. Pemimpin itulah yang diharapkan dapat menyelesaikan seluruh persoalan dalam kebersamaan. Pemimpin itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan pemimpin, hidup kita akan lebih tenang dan damai. Baik adik-adikku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. 10 firman Allah menjadi pedoman bagi semua orang sampai saat ini, karena 10 firman itu masih relevan dengan setiap zaman. Dengan belajar dan mendalami tentang 10 firman Allah, kita diajak untuk saling memahami dan penting dalam kehidupan bersama dengan pedoman pada 10 firman Allah. Dalam kehidupan kebersamaan, memiliki pemimpin. Memiliki pemimpin tentu juga memiliki peraturan. Karena mengapa? Pemimpin itu sangat penting dan peraturan juga sangat penting bagi kita supaya hidup kita aman, tentram, dan juga damai. Baik anak-anakku yang terkasih, Ibu akan mengambil contoh tentang sebuah cerita di lingkungan sekolah. Andi adalah seorang siswa kelas 4. Andi adalah seorang siswa yang sangat nakal di sekolah tersebut. Pada suatu hari, kepala sekolah mengumumkan kepada semua siswa bahwa besok akan diadakan apel upacara bendera di sekolah pada jam 7.15. Dan semua siswa harus menggunakan berpakaian lengkap. Keesokan harinya, teman-teman Andi datang ke sekolah tepat pada waktu yang telah ditentukan dan berpakaian lengkap dan rapi. Berbeda dengan Andi. Andi adalah sosok anak yang bermalas-malasan. Ia masih saja tertidur pulas di rumahnya. Upacara bendera pun dimulai. Tanpa sadar, Andi pun bergegas menyiapkan dirinya untuk ke sekolah karena ia merasa dirinya sudah terlambat. Sesampainya di sekolah, upacara bendera pun telah selesai. Andi dipanggil kepala sekolah karena ia datang terlambat dan tidak menggunakan berpakaian lengkap. Andi pun dikenakan sanksi oleh kepala sekolahnya. Ia disuruh oleh kepala sekolah untuk membersih semua kamar WC yang ada di sekolah tersebut. Baik adik-adik, sekian saja cerita singkat dari Ibu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah sanksi yang Andi terima dari perbuatannya? Baik, sanksi yang Andi terima itu, ia disuruh oleh kepala sekolahnya untuk membersihkan seluruh kamar WC yang ada di sekolah tersebut. Adik-adikku yang terkasih, menaati peraturan itu sangat penting bagi kita. Karena dengan peraturan perlu kita ketahui, aturan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan peraturan kita juga dapat hidup dengan baik. Tanpa peraturan hidup kita tidak akan baik. Sudah banyak
bagi orang-orang yang melanggar aturan, bahkan sampai terancam nyawa. Contohnya, orang yang meminum obat. Ketika kita sakit, kita minum obat. Dokter anjurkan kita minum 2x1. Tetapi dengan kelainan kita ingin terobsesi cepat sembuh, kita minum melebihi dosis. Itu juga dapat terancam nyawa kita. Ketika kita minum melebihi dosis, itu dapat mengakibatkan menimbulkan penyakit. Hal ini dapat merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, peraturan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Baik adik-adikku yang terkasih, Ibu akan membacakan Alkitab Kejadian bab 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik anak-anakku yang terkasih, itulah kisah kitab suci yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini,
10 firman Allah sebagai pedoman hidup. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kisah kitab suci tadi. Sekarang ibu mau bertanya, perintah keberapakah yang menunjukkan sikap hormatmu kepada kedua orang tuamu? Baik, ibu akan menjelaskan, yaitu perintah keempat. Hormatilah ibu bapakmu supaya panjang umurmu. Seperti dalam bacaan kitab suci tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi anak-anakku yang terkasih, sikap hormat kita kepada orang tua itu sangat penting. Karena mengapa? Orang tua itu telah membesarkan kita, telah melahirkan kita, telah merawat kita dengan susah payah. Oleh karena itu, sebagai anak yang baik, kita harus bersikap hormat kepada orang tua. Itu adalah perintah dari Allah. Baik adik-adikku yang terkasih, 10 perintah Allah ini merupakan perjanjian Allah. Allah menjanjikan keselamatan bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Jika mereka sungguh-sungguh menghayati, mendengarkan, dan melaksanakan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Anak-anakku yang terkasih, kisah tentang perjanjian Allah dalam perjanjian lama, bangsa Israel memiliki perjanjian dasar. Firman dan dasar firman ini mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan Israel dengan sesama. Dengan menaati dasar firman, bangsa Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga peroleh keselamatan. Jika umat Israel melanggar peraturan itu, maka akan merusak tata kehidupan bersama. Peraturan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan peraturan, kita dapat hidup lebih disiplin, lebih baik, lebih harmonis. Contohnya dalam keluarga. Jika di dalam keluarga kita menaati semua peraturan yang dibuat oleh kedua orang tua kita, tentu saja kita akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang didambakan oleh semua orang tua di luar sana. Kesimpulan materi kita pada hari ini, manusia selalu hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan tersebut manusia dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dengan kebersamaan, hidup kita akan saling melengkapi. Contohnya, kita tidak memiliki beras, pasti. Kebersamaan juga adik-adikku dapat membawa perselisihan. Dalam setiap kebersamaan biasanya muncul pemimpin. Nah, pemimpin itulah peran dalam kebersamaan. Mengingat pemimpin tidak selalu ada dalam kebersamaan, maka dibutuhkan sebuah aturan. Nah, keberadaan aturan tersebut dapat menjamin kehidupan bersama berjalan dengan baik. Demikian sebaliknya, orang yang beriman harus menghayati aturan pemimpin sebagai pemberian Allah. Mengingat Israel yang selalu kurang percaya, Allah mengikuti umat Israel dalam perjanjiannya. Nah, adik-adikku yang terkasih, sekian saja materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami selama kegiatan pembelajaran tadi. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat siang, terima kasih.